Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak ibu sekarang? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Baiklah, hari ini kita akan belajar kembali yaitu mengenai KD 33, menerapkan prosedur penggunaan peralatan kearsipan. KD 4.3, menggunakan peralatan kearsipan. Indikator pencapaian dari KD 3.3. Yang pertama, 3.3.1 mengidentifikasi prosedur penggunaan peralatan kearsipan. 3.3.2 menjelaskan prosedur penggunaan peralatan kearsipan. 3.3.3 menerapkan prosedur penggunaan peralatan kearsipan. Indikator pencapaian dari KD 4.3. Yang pertama, 4.3.1 mencontohkan peralatan kearsipan. 4.3.2 menggunakan peralatan kearsipan. Materi pembelajaran kita, yang pertama, pengertian peralatan kearsipan. Kedua, macam-macam peralatan kearsipan. Macam-macam peralatan kearsipan dan cara penggunaannya. Ketiga, kriteria pemilihan peralatan kearsipan. Sumber belajar. Yang pertama, menggunakan buku penerbit Titian Ilmu Bandung pada halaman 109 sampai 113. Yang kedua, penerbit Erlangga pada halaman 39 sampai 60. Pengertian peralatan kearsipan. Semua benda yang digunakan untuk mendukung kegiatan kearsipan. Fungsi peralatan kearsipan. 1. Sebagai wadah penyimpanan arsip. 2. Sebagai alat pendukung guna meringankan dan mempermudah pekerjaan dalam kegiatan kearsipan. 3. Sebagai alat pelindung arsip dari kerusakan sehingga dapat disimpan dan digunakan dalam jangka waktu lama. 3 istilah penting dalam kegiatan penyimpanan arsip. 1. Pengarsipan horizontal, yaitu penempatan atau penyimpanan arsip atau dokumen map yang dilakukan secara mendatar atau horizontal. 2. Pengarsipan vertikal, yaitu penempatan atau penyimpanan arsip atau dokumen map yang dilakukan secara tegak lurus atau vertikal di mana arsip disusun berderet ke belakang. 3. Pengarsipan lateral, yaitu penempatan atau penyimpanan arsip, dokumen, atau map yang dilakukan secara berdiri atau lateral di mana arsip disusun menyamping. Macam-macam peralatan kearsipan dan cara penggunaannya. Pertama, filing cabinet. Filing cabinet yaitu lemari arsip yang terdiri dari 1 sampai 6 laci yang dapat terbuat dari plastik atau logam, dilengkapi dengan sepasang gawang di kanan dan kirinya untuk menyangkutkan hanging folder. Cara penggunaan filing cabinet. 1. Tentukanlah laci mana yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan arsip yang telah ditandai dengan kode arsip. 2. Bukalah laci filing cabinet dengan kunci. 3. Tariklah laci tersebut dengan hati-hati.
4. Carilah posisi hanging folder tempat arsip akan disimpan atau dicari. 5. Letakkanlah atau ambil arsip yang diinginkan. 6. Tutup kembali laci dengan rapat, lalu dikunci. 2. Rotary. Rotary yaitu semacam filing cabinet, tetapi penyimpanan arsip dilakukan secara berputar. Anak-anak ibu dapat memperhatikan contoh dari rotary di bawah gambar ini. Cara menggunakan rotary. 1. Arsip disimpan dalam ordner terlebih dahulu dan setiap ordner sudah diberi kode sesuai dengan sistem penyimpanan yang digunakan. 2. Ordner disusun di dalam rotary dengan posisi ordner yang ada kodenya berada pada posisi tampak depan. 3. Ordner disusun secara lateral. 4. Tutup kembali lemari rotary dengan rapat. 3. Lemari arsip. Lemari arsip yaitu lemari tempat penyimpanan arsip, dapat terbuat dari kayu atau besi. Anak-anak ibu dapat memperhatikan gambarnya di bawah ini. Cara penggunaan lemari arsip. 1. Bukalah lemari arsip. 2. Tempatkanlah atau cari arsip pada ordner sesuai dengan sistem penyimpanan yang digunakan. 3. Susunlah ordner di lemari arsip secara lateral dengan posisi kode ordner tampak depan. 4. Tutup kembali lemari arsip jika sudah selesai menempatkan atau mencari arsip. 5. Kunci lemari arsip. 4. Rak arsip. Rak arsip yaitu lemari tanpa pintu tempat penyimpanan arsip yang disusun secara lateral atau menyamping. Anak-anak ibu dapat memperhatikan contoh dari rak arsip sebagai berikut. Cara menggunakan rak arsip. 1. Arsip disimpan terlebih dahulu di dalam box atau kotak arsip. 2. Box arsip disimpan di rak arsip dengan posisi kode box ada di bagian depan. 3. Box arsip disusun secara berurutan secara lateral. 5. Map arsip. Map arsip adalah lipatan yang terbuat dari karton atau kertas tebal plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip atau surat-surat. Map arsip terbagi atas. Yang pertama, stop map folio, yaitu map yang terdapat daun penutup pada setiap posisinya. Siswa ibu semua dapat melihat inilah contoh dari stop map folio. Cara menggunakan map folio. 1. Buka map dan daun penutup yang ada pada sisi map. 2. Tempatkan arsip pada bahagian map yang memiliki penutup. 3. Tutup kembali bahagian daun penutup map. 4. Jika jumlah arsip yang banyak dan bersifat inaktif, ikat map dengan tali agar arsip tidak mudah lepas dari map. Kedua, map snellhalter, yaitu map yang mempunyai penjepit di tengah-tengah map. Cara menggunakan map snellhalter.
Lubangilah arsip menggunakan perforator. 2. Buka penjepit Snellhalter. Buka penjepit map Snellhalter, lalu lepaskan penjepit. Ketiga, tutup kembali bagian daun penutup arsip. 4. Jika jumlah arsip banyak dan bersifat inaktif, ikat map dengan tali agar tidak mudah lepas dari map. 3. Folder, yaitu map tanpa dilengkapi daun penutup arsip. Cara menggunakan folder. Cara menggunakan folder mudah sekali, cukup dengan langsung memasukkan arsip ke dalam folder tersebut. 4. Hanging folder, yaitu folder yang mempunyai besi penggantung. Cara menggunakan hanging folder mudah sekali, cukup dengan langsung memasukkan arsip ke hanging folder. 6. Guide adalah lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai petunjuk atau sekat pemisah dalam penyimpanan arsip. Inilah contoh dari guide. Guide terbagi atas dua bahagian, yaitu 1. Tab guide merupakan bahagian penonjol untuk menulis kode-kode, tanda-tanda atau indeks arsip yang berukuran 2-3 cm. 2. Badan guide berfungsi penopang arsip yang berada di belakangnya. Menempatkan posisi tab guide. 1. Tab guide pertama terletak pada posisi sebelah kiri atas, digunakan untuk menulis kelompok utama atau main subjek dari arsip yang disimpan. Tab guide yang kedua. Tab guide kedua terletak pada posisi bahagian tengah, digunakan untuk menulis kelompok sekunder atau sub-subjek dari arsip yang disimpan. Ketiga, tab guide ketiga terletak pada posisi sebelah kanan atas, digunakan untuk menulis kelompok tersier atau subjek-subjek atau sub-subjek, atau untuk yang lebih khusus lagi. 7. Opener adalah map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm. Di dalamnya terdapat besi penjepit. Ini dapat siswa perhatikan, inilah yang dikatakan dengan posisi penjepit, yang punggungnya lebar sekitar 5 cm. Cara menggunakan opener. Yang pertama, lubangi arsip yang akan disimpan dengan menggunakan perforator. 2. Buka opener dan penjepitnya dengan menekan kunci penjepitnya. 3. Geser kunci penjepit ke atas ke bahagian kiri. 4. Tarik kait penjepit ke atas sehingga terbuka. 5. Masukkan kertas yang sudah dilubangi dengan posisi kertas yang terlubang yang tepat pada tiang penjepit. 6. Tutup kembali kait dengan menekan ke bawah. 7. Geser kunci penjepit bahagian yang ada arsipnya. 8. Tekan dan kunci penjepit sehingga arsip tidak bergeser. 8. Stapler
adalah alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. Stapler terbagi atas yang pertama, stapler kecil, yaitu stapler yang berbentuk kecil dan mampu menyatukan 10 lembar kertas. Inilah contoh dari stapler yang kecil. Yang kedua, stapler sedang, yaitu stapler yang berukur bentuk sedang dan mampu menyatukan 10-20 lembar kertas. Ini dapat siswa perhatikan, inilah contoh dari stapler yang sedang. 3. Stapler besar, yaitu stapler yang berbentuk besar dan mampu menyatukan lebih dari 20 kertas. Inilah contoh dari stapler besar. Cara menggunakan stapler. 1. Satukan arsip yang akan di stapler. 2. Posisikan stapler pada bagian arsip yang akan disatukan. 3. Tekan stapler dengan hati-hati pada saat menyatukan kertas. Jika tidak hati-hati, tangan dapat terluka. 4. Jika stapler tidak dapat menyatukan kertas, periksa isi stapler atau staplesnya apakah masih ada atau sudah habis dan perlu diisi ulang. 5. Cara memasukkan staples ke dalam stapler adalah dengan membuka besi tempat stapler secara perlahan sampai terbuka. 6. Masukkan stapler dengan posisi bahagian yang tajam berada pada bahagian bawah. 9. Perforator adalah alat yang digunakan untuk melubangi kertas. Ini dapat siswa ibu perhatikan, inilah contoh dari perforator. Ini contoh dari perforator. Perforator terbagi atas 3, yaitu 1. Perforator dengan 1 lubang digunakan untuk melubangi kartu perpustakaan, papan nama, plastik, dan lain sebagainya. 2. Perforator dengan 2 lubang digunakan untuk melubangi kertas yang akan disimpan di dalam Mapps-Nehalter atau Ordner. 3. Perforator dengan 5 pelubang digunakan untuk melubangi kertas yang akan dimasukkan binder ring. Cara menggunakan perforator. 1. Satukan kertas akan dilubangi. Banyaknya kertas disesuaikan dengan besarnya perforator. Lembar paling atas dilipat sama besar untuk menentukan titik tengah, lalu tepi kertas diratakan. 3. Kertas yang diletakkan di papan kertas pada posisi tengah sampai tepi kertas menyentuh batas tepi perforator. 3. Tangkai perforator ditekan dengan telapak tangan sampai kertas berlubang. Demikianlah anak-anak ibu pertemuan kita hari ini. Kita sudahi dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.